Selamat datang di channel saya. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang ada di konten ini bisa memberikan pengetahuan, pengalaman, serta ilmu baru yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman semua di kehidupan sehari-hari. Konten kali ini saya akan menjelaskan RPP 1 halaman. Oke, dalam RPP 1 halaman ini saya menggunakan format RPP sesuai surat edaran Kemendikbud tahun 2019 nomor 14. Ini sudah banyak di website-website lain. Perlu diketahui, format ini adalah bukan format tetap, artinya guru atau pendidik bisa memberikan kreativitas serta mengembangkan isi konten dalam RPP sesuai kebutuhan dan keinginan dari guru. Yang penting dalam pembuatan RPP, menurut Pak Nadiem Makarim, ada 3 prinsip utama dalam pembuatan RPP 1 halaman. Yang pertama adalah prinsip efisiensi atau efisien, yang mana dalam penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu. Jadi seperti kita ketahui, di RPP sebelum-sebelumnya kita dibebankan, para guru dibebankan dengan banyaknya administratif, banyaknya lembar-lembar, banyaknya halaman yang harus dikerjakan oleh guru, sehingga guru fokus dalam RPP namun lupa pada fokus inti pembelajarannya. Pak Nadiem Makarim tidak menghendaki seperti itu. Kemudian yang efektif, prinsip yang kedua adalah prinsip yang efektif. Artinya penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi fokus kepada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi kepada murid atau peserta didik. Prinsip yang ketiga ini harus dipegang teguh, yang mana dalam prinsip ini sebagai guru, sebagai pendidik dalam menyusun RPP harus mempertimbangkan keadaan, kesiapan, serta kebutuhan belajar peserta didik di kelas. Ya, harus memperhatikan tersebut. Kita tidak, sebagai guru, tidak boleh egois, harus memperhatikan kebutuhan peserta didik. Tidak usah berlama-lama lagi, format ini ada, namun format yang saya jelaskan bukan format yang terbaik. Ini format yang saya temukan dan saya buat. Jadi teman-teman atau guru-guru bisa mencari di website yang lain format yang sesuai atau bisa membuat sendiri. Di sini biasa adanya pertama adalah identitas RPP, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang kemudian diakhiri dengan penilaian, dan di bawah ada mengetahui kepala sekolah atau kepala sekolah dan guru. Di sini ada catatan komponen lain sebagai pelengkap. Mungkin lampiran yang biasa digunakan, entah itu dalam model biasanya ada digunakan beberapa perlengkapan komponen lain yang diperlukan. Silakan ditambahkan sebagai pelengkap. Dalam RPP ini, dalam format yang ini saya membuat RPP yang saya buat yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Satuan di sini saya membuat satuan pendidikan SMA atau MA atau sederajat. Materi pembelajaran di sini yaitu biologi. Kelas 11 IPA semester 1, materi pokok jaringan hewan. Jaringan hewan ini merupakan KD 3.4, yaitu KD kurikulum 2013. Alokasi waktu 3 kali 3 jam pelajaran atau 3 pertemuan. Ini alokasi waktu sesuai kebijakan guru, terserah bagaimana, yang penting dalam 1 semester semua materi bisa tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan jamnya. Kemudian tujuan, kita masuk kepada isi dari RPP ya. Ada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya saya buat peserta didik mampu menjelaskan ciri mekanisme kerja sistem syaraf serta manfaat peran stem cell untuk manusia, serta mampu menyajikan laporan tertulis setelah mengamati video pembelajaran sebagai bahan diskusi kelompok. Perlu dicatat bahwa dalam pembuatan tujuan pembelajaran minimal atau umumnya ada 4 pokok bagian yang harus diperhatikan, yaitu A, B, C, dan D. A itu audiens. Apa itu audiens? Audiens itu peserta didik. Jadi harus mencantumkan peserta didik dalam tujuan pembelajaran. Kemudian B itu behavior.
yaitu kegiatan peserta didik. Biasanya menggunakan kata kerja, yaitu dalam ini saya menjelaskan, yaitu dalam hal ini kata kerja yang saya gunakan adalah menjelaskan gitu ya. Kemudian ada C atau condition atau kegiatan peserta didik yang dilakukan dalam pembelajaran. Bisa berupa diskusi, bisa berupa model-model pembelajaran yang digunakan, juga bisa berbagai macam kegiatan mengamati, praktikum, mengamati video. Dalam RPP yang saya buat, saya menggunakan mengamati video pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah degree atau capaian. Capaian ini tidak harus ada dalam RPP, minimal ada 3 ya. Jadi A, B, C, D itu bisa ada atau bisa tidak. Dalam hal ini, dalam RPP yang saya gunakan adalah menyajikan laporan tertulis, itu merupakan capaiannya. Atau bisa saja menjelaskan ciri-ciri mekanisme kerja jaringan dan peran stem cell dengan benar, itu juga merupakan dengan benar, itu merupakan degree. Kemudian selanjutnya yang kedua itu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kita ketahui, bisa dilihat di sini ada yang namanya alat dan bahan. Alat dan bahan. Alat ini merupakan alat-alat yang biasa digunakan oleh guru. Biasa proyektor, LCD, PowerPoint, alat tulis, papan tulis dan semuanya. Kemudian bahan di sini ada video pembelajaran jaringan yang guru buat atau guru download di YouTube atau aplikasi berbagi video lainnya. Kemudian ada buku paket atau buku pegangan yang biasanya disediakan sekolah di dalam perpus atau di mana. Kemudian juga ada lembar kerja peserta didik, yang biasanya lembar kerja peserta didik ini merupakan langkah terperinci yang harus dilakukan peserta didik yang dibuat oleh guru. Dan biasanya juga ada beberapa pertanyaan di dalam lembar kerja peserta didik yang harus dijawab oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan. Apa itu pertanyaan di sini? Pertanyaan di sini adalah merupakan stimulus atau rangsangan yang disiapkan guru agar peserta didik siap menjelaskan atau siap belajar. Di sini saya membuat 3 pertanyaan. Bagaimana bentuk saraf? Pasti mungkin beberapa peserta didik akan berpikir, kemudian akan membuka buku, akan membaca. Kita pancing dulu dengan beberapa pertanyaan untuk mempersiapkan, untuk memastikan bahwa peserta didik terangsang dan siap dalam belajar materi ini. Kemudian setelah itu ada peserta didik berlatih praktik atau mengerjakan tugas halaman buku. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik setelah mereka mendapatkan stimulus dalam RPP. Dalam hal ini saya membuat stimulus atau langkah setelahnya, yaitu dengan peserta didik mengamati, mengidentifikasi, serta menganalisis video yang telah disiapkan oleh guru dan ditampilkan. Kemudian peserta didik harus berdiskusi dengan kelompoknya terkait materi dan menjawab beberapa pertanyaan yang disiapkan oleh guru. Kemudian selanjutnya adalah siswa mempresentasikan hasil kerja baik kelompok atau individu. Dalam RPP kali ini saya menghendaki mempresentasikan diskusi kelompok, bukan individu ya. Namun tidak semua kelompok mempresentasikan hasilnya, namun hanya perwakilan yang diberikan kesempatan. Namun semua hasil diskusi tetap diambil atau diberi penilaian sesuai dengan RPP yang disiapkan atau sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian kesimpulan pembelajaran. Dalam kesimpulan pembelajaran ini, guru memberikan kesimpulan dalam RPP, itu inti pembelajarannya itu seperti apa. Mungkin tidak sedetail dalam buku paket, namun bisa memberi gambaran intinya itu seperti apa. Mungkin lengkapnya bisa di lampiran atau bagaimana. Kemudian bagian selanjutnya adalah penilaian. Di sini penilaian tidak perlu panjang lebar, kali banyak, kali tinggi, kali luas gitu. Cukup ada aspek teknik dan bagaimana bentuknya. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini, aspek pengetahuan dijelaskan dalam bentuk tes tulis. Yang seperti kita ketahui, dalam setiap tes pasti ada rubriknya sendiri, ada nilai maksimal, ada teknik penilaiannya. Jadi tidak perlu dijelaskan di sini, cuma secara umum aja. Kemudian keterampilan. Keterampilan yang dihendaki oleh guru adalah penilaian produk berupa laporan hasil diskusi. Jadi laporannya yang kita nilai ya.
bukan kegiatannya, bukan proses pembuatannya, tapi laporan hasilnya. Itu yang menjadi keterampilan, nilai keterampilan. Dan tidak lupa yang terakhir adanya tempat, tanggal pembuatan RPP, terus mengetahui kepala sekolah, disusun oleh siapa, di sini adalah guru pengampu gitu ya. Sekian dari video bagaimana penyusunan RPP yang bisa saya buat. Selanjutnya mungkin saya akan membuat apa sih yang dimaksud dengan Merdeka Belajar di tingkat SMA dan kuliah, dan kita akan membedah bagaimana cara berpikir beliau Pak Nadiem Makarim sehingga bisa mencetuskan Merdeka Belajar RPP 1 halaman. Terima kasih kembali semuanya yang telah menonton tayangan ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jika berkenan silahkan like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.